Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Praktikum Surveillance Epidemiologi kali ini akan membahas tentang penyelidikan COVID-19 pada negara Turki. Kelompok 1 beranggotakan 4 orang, yaitu berisi Putri Snari Bahtiar, Siti Mutiara Afifah, Prawina Tesya, dan Vini Erdinisa. Sebelum pandemi masuk ke Turki. Sebelum ada kasus pertama COVID-19, partai-partai yang berkuasa di Turki sudah melakukan konsolidasi pada partai oposisi terkait kemungkinan masuknya pandemi. Turki mengambil langkah-langkah isolasi langsung yang berkaca dari perkembangan yang terjadi di Cina, Amerika Serikat, dan Eropa. Pada 24 Januari 2020, Kementerian Kesehatan Turki memasang kamera termal di Bandara Istanbul. Pemerintah Turki melakukan penyaringan dan pengkarantinaan penumpang dari Tiongkok yang menunjukkan gejala infeksi COVID-19. Pada awal Februari, pemerintah Turki membatasi mobilisasi warganya ke negara lain. Pemerintah juga menutup sementara perbatasan dengan Iran serta membatalkan semua penerbangan ke negara Iran karena Iran merupakan salah satu kawasan yang menjadi pusat penyebaran virus corona pada saat itu. Pencegahan lainnya yang dilakukan pemerintah kota adalah disinfeksi besar-besaran di tempat-tempat umum dan kendaraan angkutan massal serta memasang pembersih tangan di stasiun-stasiun metrobus. Berikut ini merupakan tahapan penyelidikan KLB yang dilakukan oleh negara Turki dalam menanggulangi wabah COVID-19. Pertama, menentukan keberadaan pandemi dan memastikan diagnosis. Turki mengkonfirmasi kasus pertama COVID-19 pada Rabu 11 Maret 2020. Seorang warga laki-laki yang telah melakukan perjalanan dari Eropa dengan gejala demam tinggi dan batuk didiagnosis dengan virus corona setelah menjalani tes. Setelah kasus pertama diumumkan, Kementerian Kesehatan Turki memantau seluruh keluarga korban dan melakukan penelusuran riwayat kontak pasien secara rinci. Kedua, menghitung jumlah kasus. Kementerian Kesehatan Turki mulai melacak virus sejak hari pertama kasus terkonfirmasi dilaporkan. Di seluruh Turki, dibentuk 6.000 tim kontak tracing. Pemerintah Turki memasifkan pemeriksaan COVID-19 melalui metode PCR karena pemerintah Turki menilai rapid test tidak akurat. Yang ketiga, identifikasi kasus berdasarkan epidemiologi deskriptif. Pemerintah Turki melakukan pelacakan dan mencatat kejadian COVID-19 berdasarkan orang, tempat, dan waktu. Gambaran kejadian berdasarkan orang dikelompokkan lagi berdasarkan umur dan jenis kelamin. Hal ini berguna untuk menentukan kelompok mana yang berisiko tinggi agar penanganan yang diberikan sesuai dengan karakteristik pasien. Di sisi lain, obat-obatan digunakan sedini mungkin dalam perawatan semua pasien, bahkan jika orang tersebut saat dites mendapatkan hasil negatif coronavirus. Dan mereka yang didiagnosis dengan tomografi akan tetap juga mendapat pengobatan. Gambaran kejadian berdasarkan tempat dapat memberikan informasi berupa luasnya wilayah yang terjangkit. Hal ini berguna untuk menentukan intervensi yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Sedangkan pada gambaran kejadian berdasarkan waktu, menghasilkan kurva epidemi atau gambaran perjalanan kasus berdasarkan waktu timbulnya gejala pertama. Sehingga dapat diperoleh informasi tentang perjalanan pandemi, masa inkubasi penyakit, dan pola kejadian penyakit. Pengendalian dan pencegahan. Ketika kasus COVID-19 pertama diumumkan, larangan keluar rumah langsung diberlakukan, terutama bagi warga yang berusia 65 tahun ke atas dan warga yang berusia kurang dari 20 tahun. Pemerintah juga membuat kebijakan mengenai kegiatan sehari-hari. Warga dilarang ke kedai kopi, berbelanja ke pasar yang ramai, dan sholat berjamaah di masjid. Seluruh universitas di Turki ditutup. Mahasiswa yang ada di asrama yang berwarga negara Turki dihimbau untuk pulang ke rumah masing-masing. Asrama hanya digunakan untuk mahasiswa dari mancanegara dan lokasi karantina bagi orang yang baru datang dari luar negeri. Pemerintah Turki membuka rumah sakit baru, meningkatkan kapasitas tempat tidur, dan kapasitas perawatan intensif.
Sekolah diubah menjadi pusat-pusat pembuatan masker dan pemerintah mulai memproduksi peralatan pernapasan. Setelah menerapkan kebijakan yang tidak terlalu ketat, pemerintah Turki akhirnya mengumumkan status lockdown selama akhir pekan secara teratur. Total ada 51 kota besar yang ditutup untuk akses keluar masuk masyarakat. Hanya orang-orang yang mendapat izin yang diperbolehkan melewati perbatasan kota. Menyampaikan hasil penyelidikan. Hasil penyelidikan digunakan sebagai dasar dalam penerapan kebijakan yang bertujuan untuk mengendalikan persebaran COVID-19, baik itu pengendalian COVID-19 jangka pendek maupun jangka panjang. Turki merupakan negara yang rawan konflik. Oleh karena itu, keputusan yang tepat dalam mengendalikan pandemi COVID-19 sangatlah penting. Sekian diskusi kami mengenai penyelidikan COVID-19 di negara Turki. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.